Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Saputra dengan NIM 19651076 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Pada kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Selanjutnya ada biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu atau biasanya 1 tahun, yang dimana terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Yang kedua ada biaya pemesanan atau ordering cost. Adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya klerikal dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Kemudian ada biaya persiapan atau setup cost, yaitu biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah pekerja bagian produksi yang menganggur, biaya fasilitas produksi yang menganggur, dan biaya uji coba produksi. Kemudian ada biaya penyimpanan atau carrying cost, adalah biaya untuk penyimpanan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, biaya oportunitas, dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, biaya ekspedisi, serta biaya akibat produksi yang terputus. Selanjutnya, EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Selanjutnya, manajemen persediaan JIT. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. Perusahaan asing menawarkan produk yang bermutu lebih tinggi dan berharga lebih rendah dengan keunggulan khusus sehingga menciptakan tekanan yang berat pada perusahaan domestik yang memiliki batch besar dan biaya persiapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu dan keragaman produk sambil secara simultan mengurangi total biaya. Tekanan kompetitif ini telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model EOQ untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Yang kedua yaitu dicapai dengan mengendalikan biaya atau yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. JIT sendiri merupakan pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah.
usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan JIT. Kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu 1. Kanban penarikan, 2. Kanban produksi, dan 3. Kanban pemasok. Selanjutnya ada keterbatasan JIT. JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyanggah penghentian produksi penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga kenyataannya. Bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Kemudian ada kendala atau TOC. Dan kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan dan dengan demikian menurunkan beban operasi secara memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu 1. Output, 2. Persediaan, 3. Beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengembalian atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan kepada unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu 1. Mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, 2. Mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, 3. Mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah 2, 4. Mengangkat kendala-kendala yang meningkat, dan 5. Mengulangi proses. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.